Seminar ini kan tujuannya untuk menyelesaikan masalah, untuk supaya masing-masing pihak itu memperoleh pengetahuan yang cukup, sehingga sikapnya itu rasional, sikapnya itu menjadi lebih proporsional. Selama ini banyak orang yang tanpa pengetahuan yang cukup, tanpa dasar informasi yang cukup, tapi ngototnya yang didahulukan. Akhirnya kan teman-teman di UIN ingin supaya diwadahi saja secara akademik kan begitu. Ini tidak ada aturan yang melarang, yang boleh digunakan untuk melarang ini. Nggak ada regulasi negara yang boleh untuk melarang sebuah seminar ilmiah, seminar internasional. Mau bicara ilmiah itu ditakut-takuti atau tidak dilindungi, tidak dihormati oleh lembaga kepolisian, malah ditakut-takuti tadi kan dengan analisis keamanan mereka. Lalu siapa yang atau lembaga mana lagi yang akan bisa mendudukkan persoalan ini secara ilmiah begitu yang ada di dunia fisik ya. Karena kalau virtual ya di Padasuka masih bisa gitu kan. Tapi kalau secara fisik itu kan lembaga ilmiah itu ya kampus UIN. Kenapa UIN? Karena UIN adalah lembaga yang universitas yang memang mengembangkan ilmu keagamaan yang dekat dengan isu-isu persoalan nasab ini begitu loh. Mosok mau di Unair di tempat saya kan nanti nggak enak kan, ini memang harusnya UIN gitu. Oleh karena itu polisi harusnya memang menjaga hak-hak publik, hak-hak dunia akademik ketika mereka akan melaksanakan seminar-seminar ilmiah yang notabene adalah mendewasakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Tujuan diskusi publik untuk masyarakat adalah 1. Menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan antara akademisi, praktisi, dan masyarakat. 2. Merampungkan dan memecahkan masalah atau isu yang ada melalui pemikiran dan pendapat kritis. 3. Mendukung dialog terbuka terkait isu sosial. Dan 4. Memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Masyarakat menjadi semakin lebih bijak dalam menghadapi isu yang namanya isu nasab. Nah, dengan tadi dikatakan oleh Kiai Ubaidillah bahwa ini nanti akan memberikan kesempatan yang sama antara pihak Kiai Imad dengan pihak Rabitah Alawiyah, itu kan itu imparsialitas yang sudah disiapkan. Nah, kalau sudah imparsial, sudah netral, sudah balance memberi kesempatan, lalu masih ada pihak-pihak yang justru ingin mengganggu. Nah, Polri harusnya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negeri ini, karena ini bukan forum untuk provokasi, bukan forum untuk mengadili, tapi forum untuk mencari titik temu dan mencari kebenaran ilmiah. Diskusi publik yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Wali Songo ini mengusung tema migrasi, agama, dan peran sosial keagamaan klan Baalwi di Indonesia. Sepertinya penulis diundang lebih untuk membahas kaitan antara migrasi mereka dengan klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Disengaja ataupun tidak, klaim sebagai keturunan Nabi itu tentu sedikit banyak menjadi salah satu instrumen kemudahan mereka ketika melakukan migrasi ke kawasan-kawasan berpenduduk Muslim. Penulis tesis yang mengatakan bahwa klan Baalwi terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Rupanya membuat LP2M melihat masalah ini laik untuk didiskusikan guna melihat adanya korelasi antara migrasi mereka ke berbagai kawasan dan penerimaan masyarakat lokal kepada mereka, dengan klaim mereka sebagai keturunan Nabi. Dalam diskusi publik ini, rupanya Profesor Sumanto Al-Qurtubilah yang akan membawakan materi migrasi Baalwi dan peran sosial keagamaannya. Sedangkan penulis lebih khusus akan membahas tentang postulat penulis yang telah diketahui publik bahwa klan Baalwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kurang apa lagi gitu loh. Makanya memang tadi sekali lagi ini perlu klarifikasi. Kalau tidak diklarifikasi dan Polri tidak bisa menjamin, justru muncul spekulasi-spekulasi yang bisa merugikan Polri. Oh, pantes polisi tidak bisa menjamin karena apa? Polisi dekat dengan Habib Lutfi. Beliau adalah one team press dan semua orang tahu di tempatnya Habib Lutfi itu kalau acara pertemuan ada para muhibin
banyak sekali muhibinnya tuh polisi-polisi, yang saya juga pernah ke sana kok. Kapolres kumpul, ada Kapolda dan sebagainya. Ini kalau dibiarkan, maka akan memunculkan sebuah spekulasi bahwa seolah-olah Polri ini tunduk kepada Habib Lutfi dan yang notabene dekat dengan Pak Alawi. Itu yang harus dijaga oleh institusi negara yang namanya Polri. Ya, himbauan terhadap Kapolri bagaimana, Prof? Saya mungkin menghimbau masukan Polri harus menyiapkan pasukannya untuk jaga kalau ada nanti setelah ini katakanlah ditunda atau gagal, ya kesempatan berikutnya harus dijaga oleh kepolisian. Mosok jaga seminar nggak bisa, jaga demo ya bisa kok, gitu kan? Ini kan seminarnya terjadwal. Kalau demo kan nggak terjadwal, kayak kemarin demo yang mahasiswa Kamis itu kan nggak terjadwal, mungkin agak kaget, begitu ya. Kalau ini kan terjadwal. Mosok Polda Jawa Tengah juga nggak mampu. Padahal Kapoldanya mau jadi gubernur gitu kan. Mantan boleh Kapolda. masuk. Ini tidak ada aturan yang melarang, yang boleh digunakan untuk melarang ini. Nggak ada regulasi negara yang boleh untuk melarang sebuah seminar ilmiah, seminar internasional. Apalagi untuk menyelesaikan masalah yang sedang ramai di negeri ini. Seminar ini kan tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Untuk supaya masing-masing pihak itu memperoleh pengetahuan yang cukup. Sehingga sikapnya itu rasional, sikapnya itu menjadi lebih proporsional. Selama ini banyak orang yang tanpa pengetahuan yang cukup, tanpa dasar informasi yang cukup, tapi ngototnya yang didahulukan. Akhirnya kan teman-teman di UIN ingin supaya diwadahi saja secara akademik kan begitu. Nah ini yang perlu diklarifikasi Mas Yusuf. Alhamdulillah pagi ini clear, ada semacam pernyataan resmi dari panitia bahwa ada larangan atau ada himbauan, ya bukan larangan, himbauan karena memang nggak boleh dilarang, himbauan dari Mabes Polri karena terkait dengan keamanan, ya keamanan, kemungkinan memunculkan sebuah konflik atau ada penggalangan massa dan sebagainya, karena ini memang sebuah isu yang sangat panas dan isu yang boleh dikatakan ada dua belah pihak. Satu mendukung klan Pak Alawi dengan berbagai macam reasoningnya, dan yang kedua ada yang ingin menunjukkan bahwa klan Pak Alawi itu bukan zuriyah Rasulullah. Ini kan sudah diskusi yang cukup panjang, dan memang sebenarnya diskusi seperti yang kita lakukan sekarang ini dan kemudian membutuhkan sebuah forum yang lebih ilmiah, lebih terbuka, itu memang suatu hal yang keniscayaan. Artinya sekarang debat tentang klan Ba'alawi ini kan begitu marak dan begitu keras, bahkan panas begitu ya di media-media sosial. Ini tentu saja sebenarnya pihak-pihak seperti yang terkait dan punya kompetensi itu boleh dikatakan dipanggil secara moral untuk menyelesaikan persoalan ini.